Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Di kesempatan kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya terkait dengan bagaimana sih cara untuk mengajukan ini bantuan insentif guru ya teman-teman ya. Khususnya untuk tenaga honorer atau non PNS untuk tahun 2023. Tentunya nanti kita akan membahas ya ada 7 data penting. Ini yang wajib Bapak Ibu cek ya karena tentunya ini salah satu indikator untuk mendapatkan bantuan insentif guru. Dan tentunya kita akan kembali mengingatkan ya bahwa ada 6 syarat yang wajib dipenuhi agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan insentifnya. Kalau kita lihat teman-teman kan kemarin kita sudah membahas untuk juknisnya ya. Kita sudah membahas juknisnya, syaratnya dan seterusnya. Dan kalau kita lihat teman-teman di kabar gembiranya ya dari Puslapdik ya teman-teman. Di sini memang nanti di tahun 2023 ini ya akan ada 67.000 ya, 67.000 baik guru dan pendidik non PNS ini akan menerima bantuan insentif tahun 2023. Nanti tentunya kita akan bahas bagaimana sih untuk cara mengajukan bantuan insentif untuk guru non PNS. Apakah kita perlu mengajukan pemberkasan ataupun bagaimana, apakah data kita wajib kita cek. Nanti kita akan bahas di video ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi seperti biasa teman-teman kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokada.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita bahas untuk pengajuan ya bantuan insentif guru, tentunya untuk non PNS ya atau non-R. Tentunya ada beberapa data yang wajib Bapak Ibu cek ya. Yang pertama, kita kemarin sudah membahas ya terkait dengan peraturan dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 11 tahun 2023 tentang penyaluran bantuan insentif. Ini tentunya untuk teman-teman non PNS ya, baik dari tingkat KB, TK ya, dari PAUD ya, baik itu dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Tentunya di sini juga akan termasuk apabila teman-teman memang mengupdate data dan juga tentunya memenuhi persyaratan. Nanti untuk juknisnya ya, seperti biasa teman-teman nanti bisa cek aja di sini ya. Nah, teman-teman nanti bisa cek di sini. Di sini kita akan sudah memberikan di sini terkait dengan juknis pemberian insentif guru non PNS. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan filenya, teman-teman bisa download di sini. Oke, yang berikutnya kita akan bahas ya, memang untuk tahun ini ya dari Puslapdik atau dari Kemendikbudristek ya, nanti akan ada 67.000 ya. Nah, ini semoga saja nanti di antara 67.000 ini ya mungkin Bapak Ibu ada di dalamnya ya, sehingga nanti bisa mendapatkan bantuan insentif ya, lumayan ya. Nanti kalau di rapel ya dari Januari sampai dengan Desember ya bisa saja nanti menerima kurang lebih ya sekitar 3,6 juta ya. Ya lumayan ya teman-teman ya. Oke, yang pertama bagaimana untuk pengajuannya ya, apakah perlu ada pemberkasan ataupun perlu ada data yang dicek? Nah, tentunya ada ya. Yang pertama kita ingatkan dulu untuk syaratnya. Ya, kemarin kita sudah bahas untuk syarat-syaratnya ya. Yang pertama untuk di jenjang KB atau TPA teman-teman. Ini syaratnya ya, harus memiliki ijazah ini minimal SMA atau sederajat. Ya, tentunya bertugas pada KB atau TPA di bawah binaan Dinas Pendidikan. Terdata dalam Dapodik ini wajib ya. Terus tidak berstatus sebagai ASN. Nah, yang paling berat ini teman-teman ya, harus memiliki masa kerja paling sedikit 12 tahun. Ini tentunya dibuktikan ya melalui SK ya secara terus-menerus dari Januari sampai dari Januari 2023. Ini untuk yang KB atau TPA. Terus yang berikutnya ini untuk yang di jenjang Dikdasmen ya. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA ya. PAUD ya, di sini tentunya belum memiliki sertifikat pendidik ya, memiliki minimal ijazah S1. Nah, tentunya di sini harus memiliki NUPTK, terus memiliki beban mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya ini sama ya, harus terdaftar di Dapodik, tidak berstatus sebagai ASN atau sebagai dia statusnya sebagai honorer ya.
Terus memiliki masa kerjanya, ya ini paling sedikit adalah 17 tahun. Ini untuk yang di jenjang Dikdasmen ya. Jadi mulai dari PAUD, TK ya, SD, SMP dan seterusnya. Nah, berikutnya teman-teman, setelah syaratnya tentunya teman-teman harus mengecek dulu apakah teman-teman itu memang memenuhi persyaratan. Ini di langkah awalnya dulu ya. Terus berikutnya untuk cara pengajuannya, ya ini. Kalau kita lihat di dalam Juknis di poin E ya, jadi datanya ya, jadi pengajuannya itu dilakukan secara online ya, artinya pengambilan data ya di sini. Jadi pendidik non ASN, jadi atau guru lah, kita anggap guru non ASN di sini menginput dan memperbarui data pendidik non ASN melalui Dapodik ya. Jadi datanya itu diambil dari Dapodik. Jadi Bapak Ibu bisa berkoordinasi ya dengan operator Dapodiknya apakah data-datanya itu sudah dimasukkan ya, dan data yang diinputkan ini sudah benar atau belum. Nah, data yang diinputkan atau diperbarui terutama data mengenai ini ya. Jadi poin B ini adalah data yang perlu Bapak Ibu cross check ya. Satuan administrasi pangkalnya atau induknya sudah benar belum sih di Dapodik itu, induknya di mana? Jangan-jangan nanti ada 2 induk ya, misalnya di sekolah A atau di sekolah B, lah ini tidak boleh ya. Jadi harus ada 1 sekolah induk. Yang kedua, beban kerjanya. Ini apakah jam mengajarnya ya, jam mengajarnya itu sama operatornya sudah dimasukkan atau belum, itu perlu Bapak Ibu cek. Terus golongan ruang, ini untuk yang sudah impasing ya, tentunya datanya harus dicek. Kalau impasing kan ini sudah otomatis ya dari sistem. Terus dari masa kerja ya, masa kerja ini mungkin bisa dilihat dari TMT pengangkatan ya, jadi kapan Bapak Ibu itu mulai diangkat, ini di Dapodik juga ada ya. Terus selain itu teman-teman juga harus melihat di riwayat kerjanya. Jadi mungkin ada guru yang mungkin dia berpindah-pindah ya, mungkin dia di sekolah A, sekolah B, ini di riwayat kerjanya juga harus dientrikan supaya kelihatan dia itu mulai kapan sih dia bekerja di sekolah. Berikutnya NPTK ya, NPTK silahkan dicek apakah NPTK ini terdata apa enggak sih, statusnya valid apa enggak. Nah, ini ada tanggal lahir dan juga status kepegawaian. Ini yang sangat penting, status kepegawaian ya. Apakah sebagai GTT ya, atau sebagai PTT, atau mungkin sebagai P3K atau PNS, ini harus betul. Karena kalau statusnya misalkan salah ya, misalkan statusnya misalkan P3K ya, tentu ini tidak memenuhi persyaratan ya sebagai penerimanya. Oke ya. Terus yang C, pendidik non ASN harus memastikan kesesuaian data yang diinput atau diperbarui sebagaimana dimaksud dalam poin B. Ini juga harus dicek. Nah, kebenaran data menjadi tanggung jawab non ASN atau guru tersebut. Nah, berikutnya penginputan atau pembaruan ya pendidik harus dilakukan setiap terjadi perubahan kondisi data pendidik non ASN bersangkutan. Ini misalkan ada perubahan harus dilakukan cross check data. Terus Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal memastikan data pendidik non ASN pada Dapodiknya ini akurat dan logis ya, akurat dan logis sesuai dengan kondisi pendidik. Jadi untuk pengajuannya ya, jadi langsung melalui Dapodik dengan data-data yang cek adalah di poin B. Paham ya? Terus yang berikutnya di sini ada pengambilan datanya atau sinkronisasi datanya. Nah, ini tentunya sinkronisasi datanya ini Puslapdik melakukan sinkronisasi data pendidikan ya. Nah, ini yang bersumber dari Dapodik dengan persyaratan penerima bantuan insentif. Tentunya nanti akan di cross check. Ini baik di di KB, TPA, Dikdasmen sama. Ya, jadi datanya diambil dari Dapodik. Jadi Bapak Ibu tentu pastikan saja ya data Dapodiknya itu sudah valid dan benar sesuai dengan data update yang terbaru. Nah, di sini juga Puslapdik ya. Di sini nanti akan melakukan verifikasi apakah guru ini memang memenuhi persyaratan atau tidak ya, memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan insentif atau tidak. Paham ya? Terus yang berikutnya untuk penetapan, jadi tentunya semua yang sudah memenuhi persyaratan ya, jadi tentunya yang sudah memenuhi persyaratan itu nanti ada penetapannya. Nah, ini di poin B ya, penerima bantuan insentif ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau P3K atau PPK ya, dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA Puslapdik. Nah, berikutnya YBS atau guru non ASN itu tahu nggak sih, tahunya dari mana kalau dia mendapatkan bantuan insentif apa tidak. Nah, ini guru-guru harus melihat ya, diinformasikan melalui laman info GTK. Nah, di info GTK ini teman-teman cek dulu ya, pastikan datanya sudah benar. Jadi nanti teman-teman melihat
apakah Bapak Ibu guru itu mendapatkan bantuan apa tidak, ini bisa dilihat atau bisa dimonitoring melalui info GTK. Nah, terus B, untuk dinas pendidikan dan media informasi lainnya yang disediakan Kementerian untuk pendidik non-ASN di KB atau TPA sebagai penerima bantuan insentif. Ini untuk yang jenjang paling rendah ya, nanti akan disampaikan oleh dinas pendidikan. Jadi prosesnya untuk bantuan insentif itu tentunya melalui aplikasi Dapodik. Nah, jadi teman-teman yang pertama ya, pastikan di aplikasi Dapodiknya ini sudah di cross check ya dari unsur-unsur yang sudah kita jelaskan tadi ya, mulai dari NPTK, mulai dari tanggal lahir, jenis kepegawaian dan seterusnya ya, karena di dalam aplikasi Dapodik ini mencakup banyak hal ya, mulai data guru ya, data pembelajaran, riwayat kerja ya. Jadi kapan guru itu mulai bekerja, ada TMT kerja ya, jadi atau TMT kepangkatan kapan pertama kali teman-teman itu diangkat sebagai guru ya, jadi kapan sih diangkat sebagai guru ini bisa. Terus jenis kepegawaiannya apa ya, apakah sebagai GTT ya atau sebagai PNS. Nah, ini sangat penting ya, jangan sampai keliru. Ternyata mungkin selama ini teman-teman yang mungkin sebagai guru ya, mohon maaf, mungkin sebagai guru ternyata statusnya sebagai PTT ya, atau pegawai tidak tetap ya, seharusnya kan GTT ya karena guru, atau mungkin GTY ya, ternyata teman-teman mungkin tidak pernah mengecek ya, jangan sampai jenis kepegawaian ini ternyata salah, jadi teman-teman mungkin diakui bukan sebagai guru. Nah, ini juga harus di cross check. Berikutnya adalah status induknya ya, apakah benar induknya ini 1 atau 2, jangan sampai nanti ternyata Bapak Ibu ini masih terdata di 2 induk. Nah, itu juga harus dicek. Terus status keaktifan guru ini juga ada ya di Dapodik, dari dicentang di setiap bulannya. Mungkin operator Dapodiknya sudah paham ya, mungkin yang sudah sering mengecek data Dapodiknya. Nah, terus untuk melihat data Dapodik ini kemarin saya sudah bahas ya. Jadi untuk melihat data Dapodik secara online ini bisa melalui PTK Datadik ya, bisa melalui PTK Datadik. Nah, PTK Datadik ini juga datanya diambil dari Dapodik, atau mungkin teman-teman bisa cek melalui info GTK. Jadi info GTK ini juga datanya itu bersumber dari Dapodik. Jadi teman-teman nggak harus mengecek di Dapodiknya langsung ya. Kalau mungkin operatornya mungkin masih ada kesibukan belum bisa melihatkan datanya, teman-teman bisa cek ya, bisa melalui PTK Datadik atau melalui info GTK. Nah, di info GTK teman-teman di sini sudah mencakup ya. Jadi info GTK ini ya, di info GTK ini adalah hasil datanya dari Dapodik ya, jadi hasil datanya dari Dapodik ya. Jadi kalau teman-teman misalkan nggak perlu cek langsung di Dapodiknya, tapi teman-teman bisa memantau melalui laman info GTK, atau mungkin teman-teman bisa ketikkan saja di PTK Datadik, ini juga sama, teman-teman bisa melihat data hasil entrian dari Dapodiknya. Nah, nanti ini ya, jadi info GTK ya, info GTK itu hasil sinkronisasi data dari Dapodik, bisa dari info GTK atau sekali lagi bisa melalui PTK Datadik. Nah, ini Pak loginnya bagaimana? Loginnya teman-teman bisa tanya di operator sekolahnya masing-masing. Nah, nanti di info GTK teman-teman di sini ada data-datanya ya, ada beberapa data-data yang harus dicek ya, misalkan mulai dari NPTK, nah pastikan NPTK sudah benar ya, tanggal lahirnya sudah benar. Terus beban mengajarnya atau teman-teman itu mengajarnya di mana itu sudah betul atau belum. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini, jadi datanya harus dipastikan ya. Nah, di sini status kepegawaiannya ini harus jelas. Ya, sebagai apa ya status kepegawaiannya. Nah, di sini ada honor daerah. Terus nanti mungkin ada guru mapel ya, ada guru, ada PTT, ada misalkan ada P3K, ada PNS. Ini teman-teman dipastikan dulu di sini di status kepegawaiannya sebagai apa. Honor daerah tingkat 1 atau GTY ya, atau GTT ini dipastikan. Paham ya? Terus di sini NPTK-nya juga dicek ya, di info GTK ini ada NPTK, ada tanggal lahir, ini dipastikan semua datanya sudah benar. Nah, berikutnya di sini kalau guru kan harus mengajar ya, di sini jam mengajarnya, di sini juga ada nama sekolahnya berapa, nama sekolahnya di mana, ini juga harus dipastikan. Terus jumlah jam mengajarnya berapa? Nah, ini juga harus diinputkan ya, karena di sini tentunya juga untuk yang di Dasmen ini jumlah jam mengajar juga diperhitungkan ya. Kalau kita lihat di dalam di dalam aturannya, mana tadi ya? Di dalam aturannya ya, di sini memang untuk guru ya. Nah, ini di sini ada beban mengajarnya ya. Jadi selain memiliki syarat-syarat ini, di sini dia juga harus memenuhi beban mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya.
Tadi harus dicek. Terus yang berikutnya di sini juga ada data-datanya ya. Nah, ini penugasan ya, tempat mengajar. Nah, ini juga harus cek sekolah induk. Nah, sekolah induknya jangan sampai lebih dari satu ya. Ini tidak bisa kalau lebih dari satu. Jadi sekolah induknya harus satu di mana. Ini harus jelas. Ini dicek dulu. Terus status kepegawaian seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, status kepegawaiannya ini harus jelas. Statusnya sebagai apa ya? Apakah sebagai GTY atau PTT dan seterusnya. Terus di sini ada penetapan. Nah, ini SK pengangkatan pertama kalinya. Nah, ini yang dilihat teman-teman ya. Jadi tanggal pengangkatan kapan? Nah, ini kalau 2015 kan belum ya. 2015 kalau sekarang 2020 misalkan. Itu kan baru 5 tahun ya. 5 tahun ditambah 3 baru ini baru 8 tahun. Ini berarti belum memenuhi syarat ya. Ketika di Dasmen. Jadi belum memenuhi syarat. Jadi dilihat di sini ada kapan sih teman-teman itu diangkat. Karena minimal masa kerjanya kan 12 sama 17 tahun, berarti belum dapat. Nah, terus kalau impasing, nah ini sudah impasing ya, jadi guru honorer yang disetarakan dengan PNS, ini juga dicek ya, tahun impasingnya, nomor SK-nya, pangkat golongannya, masa kerja, dan seterusnya juga harus di cross check bagi teman-teman yang sudah impasing. Terus beban mengajarnya juga dilihat ya, di sini jam mengajarnya ya. Nah, ini nggak perlu ada linear ya, karena belum memiliki sertifikat mendidik. Kalau sudah punya serdik, ini baru ada jam linearnya. Di sini ya ini harus sudah masuk ya jamnya, karena untuk di Dasmen ada namanya beban mengajarnya. Di sini ada ya rombongan belajarnya dicek sama operator dapurnya sudah diinputkan atau belum. Ya, jadi itu data-data yang perlu dicek ya berdasarkan dari sini. Jadi harus ada data yang di cross check ya berdasarkan di poin B ini tadi, bahwa ya ini tadi sudah kita cek ya, ada satuan induknya, beban mengajar, golongan ruang ya, NPTK, tanggal lahir, status kepegawaian dan sebagainya ya. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk pengajuan insentif itu melalui Dapodik ya. Nanti teman-teman bisa dipantau apakah dapat apa tidak itu melalui info GTK. Jadi teman-teman silahkan ya koordinasi dengan operator Dapodiknya apakah datanya sudah dientrikan atau sudah dimasukkan sesuai dengan data, sesuai dengan kondisi saat ini. Dan kita doakan teman-teman ya, semoga teman-teman bisa dapat untuk bantuan insentif di tahun 2023 ini. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.